Jadi harus dilakukan penyesuaian. Nah, materi selanjutnya di siklus akuntansi itu ada kertas kerja. Nah, kertas kerja itu media pencatatan neraca, jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca yang disusun secara logis untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Nah, di kertas kerja itu ada beberapa bentuknya. Ada 6 kolom, ada 10 kolom, ada 8 kolom, dan ada 12 kolom. Nah, di sini kalian bisa nih memilih mau bentuk kertas kerja yang berapa kolom. Tapi Ibu saranin itu menggunakan bentuk kertas kerja yang 10 kolom, yang dimana di sini tuh lengkap banget gitu. Ada nama akun, terus neraca saldo dari debit kredit, ada penyesuaiannya juga, terus neraca saldo setelah disesuaikan, terus laporan laba rugi, terus neraca gitu. Jadi biar komplit gitu semuanya tuh ada. Oke. Lanjut, ada yang terakhir itu tahap pelaporan. Nah, di tahap pelaporan itu tuh ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, selanjutnya ada laporan neraca, dan ada laporan arus kas. Nah, yang pertama ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu salah satu laporan yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam memperoleh pendapatan dan beban yang digunakan oleh suatu perusahaan. Nah, di bentuk laporan laba rugi juga ada beberapa bentuk. Pada punya bukunya kan? Coba lihat di bentuk-bentuk laporan laba rugi di halaman 130. Udah ketemu? Udah, Bu. Udah. Nah, di laporan laba rugi itu ada 3 bentuk. Ada single step, multi step, dan ada skontro. Nah, di sini yang diperluin di laporan laba rugi itu hanya pendapatan jasa, kayak pendapatan, laba, dan beban-beban aja yang dimasukinnya. Kalau misalkan di single step kita lihat, nah, di single step itu yang dimasukin pendapatan dan beban-beban. Nah, di sini yang pertama dilakuin pendapatannya dijumlahin terlebih dahulu. Nah, setelah itu beban-bebannya juga sama dijumlahin terlebih dahulu, dan nanti selanjutnya dikurangin antara total dari beban, total pendapatan dikurangi dari total beban. Itu nanti kita dapat apakah si itunya itu apa sih namanya teh, bebannya itu untung laba atau di posisi rugi. Nah, kalau misalkan multiple step itu dipisahin. Ada yang pendapatan usaha sama pendapatan beban di luar usahanya itu dipisahin. Berbeda sama di single step. Single step itu disatuin, dikelompokin aja pendapatan-pendapatan sama beban-beban. Nah, kalau di multiple step itu antara pendapatan di luar usaha sama pendapatan usaha itu dipisahin penulisannya. Terus selanjutnya ada bentuk skontro. Nah, bentuk skontro ini tuh sama dengan kayak nanti bentuk di neraca. Jadi dibikin tabel, ininya sama kayak dijumlahin, nanti kita dapat laba bersih. Nah, terus si pendapatan juga dijumlahin. Nah, nanti kalau di skontro ini tuh kita bisa lihat apakah balance gak antara beban sama pendapatannya. Nah, seperti itu. Nah, tapi nanti kita hanya ngelihat yang laba bersihnya saja. Kalau misalkan ada di, misalkan kalau pendapatannya itu sebesar 880.150.000. Nah, dikurangi dengan jumlah dari beban 148.200. Otomatis kan besar pendapatan daripada beban, berarti si usaha pengiriman sehari ini tuh ada di posisi laba. Jadi mereka tuh untung nih, enggak di posisi rugi. Itunya itu. Oke, lanjut. Jadi ingat ya, bentuk laba rugi itu ada 3. Kita bebas mau menggunakan bentuk laporan laba ruginya itu mau seperti apa. Mau single step, multiple step, atau skontro.
Selanjutnya, yang kedua ada perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, untuk menyusun laporan perubahan ekuitas atau modal ini, kita perlu mengetahui modal awal, saldo laba rugi, dan penarikan pribadi atau FRIPE. Nah, di laporan perubahan modal ini, jadi kita melihat nih di kertas kerja, modal awalnya itu berapa, modal awal itu modal per 1 Januarinya. Terus setelah itu kita lihat di laporan laba rugi tadi, apakah itu laba atau rugi ya. Kalau rugi kita tulis rugi, kalau laba ditulis labanya berapa. Nah, setelah itu kita lihat apakah di transaksi-transaksi di kertas kerja si yang punya perusahaannya itu menggunakan uangnya nggak untuk keperluan pribadi. Kalau ada, kita masukin, tapi dikasih tanda kurung. Ada yang tahu nggak tanda kurung itu sama dengan tanda apa kalau di akuntansi? Kurang. Nah, iya. Jadi kalau misalkan di akuntansi itu, kalau ada yang dikurang itu menggunakan tanda kurung. Nah, terus nanti kita dapat nih, yang pertama kita hitung dulu si laba dikurangi dulu si FRIPE-nya berapa. Nah, di sini seperti di PowerPoint, kita lihat 671.950.000 dikurangi 2.500.000, hasilnya 669.450.000. Nah, udah didapatkan hasil dari laba dikurangi FRIPE-nya. Nah, nanti tinggal ditambahin si modal awalnya, ditambahin tadi jumlah hasil dari laba dikurangi FRIPE. Nah, maka kita didapatkan modal akhirnya itu 691.025.000 itu modal akhir dari perusahaan usaha pengiriman sehari sampai. Nah, seperti itu di laporan perubahan ekuitas. Jadi nanti pokoknya kalau mau membuat laporan perubahan atau membuat laporan-laporan, kita lihatnya di kertas kerja yang tadi udah Ibu jelasin. Nah, supaya gampang nanti kita melihat apakah seperti tadi, apakah usaha itu tuh rugi atau laba, untung atau ruginya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada laporan neraca. Nah, di laporan neraca ini kita kan tadi modalnya udah, pendapatan dan bebannya udah. Nah, kan belum dihitung ya, kayak utang, kas, perlengkapan, peralatan. Nah, disinilah kita ngehitung laporan keuangannya di laporan neraca. Nah, di laporan neraca itu ada sisi aktiva dan kewajiban dan ekuitas. Nah, di sisi aktiva itu ada aktiva lancar dan aktiva tetap, serta ada aktiva lain-lain. Nah, mesti diingat ya di neraca ini, di aktiva lancar itu yang termasuknya itu apa aja? Ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Nah, nanti kalian masukin jumlah-jumlahnya berapa aja, lihatnya di kertas kerja. Kasnya masukin berapa, piutangnya, perlengkapannya nanti ditambahkan. Nah, setelah itu kita ke aktiva tetap. Nah, aktiva tetap yang termasuk ke dalam aktiva tetap seperti tanah, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, serta akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, di sini pasti kalau peralatan itu pasti ada penyusutan peralatannya. Nah, kalau misalkan akumulasi penyusutan, namanya juga penyusutan berarti berkurang, maka nanti tandanya itu dikurangin terlebih dahulu, peralatan dikurangi sama akumulasi penyusutan, kendaraan juga sama dikurangi sama akumulasi penyusutan. Nah, nanti hasilnya baru ditambah-tambahkan sama tanah, kalau misalkan ada tanah. Nah, setelah itu langsung dijumlahin antara total aktiva lancar sama aktiva tetapnya. Nanti kita dapat nih total aktivanya berapa. Nah, langsung ke sisi kewajiban atau ekuitas. Nah, di sisi kewajiban atau ekuitas, namanya juga kewajiban, pasti ada utang. Nah, di utang juga ada utang lancar sama utang jangka panjang. Nah, yang termasuk utang lancar seperti utang usaha, utang gaji, terus bunga diterima di muka. Nah, kalau misalkan utang jangka panjang, kalau misalkan nanti di transaksinya ada utang hipotek, maka langsung masukin aja, berarti ada utang jangka panjangnya.
Nanti harus dibedain antara utang jangka panjang sama utang lancarnya. Jangan digabungkan, jangan digabungin. Nah, setelah itu kita ekuitas modal pemiliknya. Nah, tapi kita lihat karena tadi kita udah menghitung laporan perubahan modal dan kita didapatkan modal akhir, jadi kita juga buat menghitung di neracanya, kita menggunakan modal akhir gitu, modal akhir per 31 Desember. Nah, setelah itu dijumlahin semuanya antara utang lancar, utang panjang, utang jangka panjang, serta ekuitasnya. Nanti didapat balance antara total aktiva dan total kewajibannya itu harus sama gitu nilainya itu. Jangan ada yang beda. Kalau misalkan ada yang beda, kita lihat lagi di kertas kerja apakah ada yang salah nggak di perhitungan kayak jurnal penyesuaiannya atau di buku besarnya. Hanya dari itu kalau untuk pengisian nanti kertas kerja harus benar-benar teliti karena kertas kerja itu hasil dari pengerjaan di awal dari jurnal umum, neraca saldo, dari jurnal umum, buku besar, terus neraca saldo, terus dilakukan penyesuaian, terus neraca saldo disesuaikan. Nah, hasilnya itu dari itu kertas kerja. Maka perhitungan dari awalnya sampai nanti neraca saldo disesuaikan harus benar-benar sama dan teliti, biar gak ada kekeliruan. Oke, selanjutnya yang terakhir ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu laporan yang berisi arus kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama satu periode akuntansi tertentu. Nah, di laporan arus kas ini tuh ada pengelompokan arus kas. Ada aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Nah, di aktivitas operasional ini ada aktivitas perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Kalau investasi berarti aktivitas pembeli peralatan, aset tetap, atau barang lainnya yang berkepentingan jangka panjang. Namanya juga investasi ya, pasti di aktivitas investasi ini semua kegiatan yang untuk jangka panjang gitu, untuk investasi ke depannya. Selanjutnya yang terakhir ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini aktivitas yang berhubungan dengan sumber dana atau modal dan pinjaman perusahaan. Nah, misalnya tuh pinjaman uang tunai jangka pendek, selanjutnya penerbitan saham untuk mendapat modal, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan modal serta pinjaman. Nah, kalau di pendanaan ini, kita kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendanai suatu perusahaan itu. Laporan perubahan ekuitas atau modal. Meningkat 50%. Kan aset total. Kalau meningkat berarti gimanain ngitungnya? Tambah. Ya. Tambah setengah dari aset total. Gitu. Iya. Jadi 90. Iya. Jadi berapa? Ditambah 300 ya. Tambah 380. Benar. Iya. Bukan. 385 tambah 385. Benar kan? 300. Berapa sih setengahnya? Kan 350. 395. Iya. Nah, di sini ada kalau misalkan kewajibannya itu turun 60%. Jadi dikurangi 60%. 60% dari ini. Apa tadi? Kali 5. 100. Dikurangi 100. Coba berapa? Kalian hitung. Taruh. Kan turun 60%. 6 kali 6. Dan kewajiban besarnya modal pemilik.
Ditambah. 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini turun berapa? 60%. 3, 2, Yang turun tuh ini kan modal 1,9. pemilik. Iya. Nggak ada. 1, 2, Besarnya modal. 9. 9. Terus Kok nggak ada? berarti besar modal pemilik. Pemilik berapa? Berkurang. Dikurangi 9, 3. 97 ya. 93. 93 saya dapetnya. Iya ya. Ibu juga ngitungnya 1993. Kayaknya yang 997 ini deh. Ngitungnya kan yang pertama kita lihat dulu aset totalnya, kan aset total 50%. Jadi ditambah 395 juta. Ya. Di sini kewajibannya turun 60%, berarti 320 jutanya itu dikurangi 60%, didapat 192 juta. Nah, habis itu nanti si yang tadi hasilnya dari aset totalnya itu yang meningkat dikurangin sama 192 kan? Iya. Ya. Berarti kayaknya yang C deh, ini harusnya 993. Oke. Oke, lanjut. Nomor 4, Ichiro. Pengkreditan. Pengkreditan. Norupat. Iya, pengkreditan uang. Pengkreditan utang akan berakibat apa, Ichiro? Kalau utang nambah itu, kalau misalkan ada kredit utang nih, contohnya dibeli perlengkapan salon secara kredit. Nah, itu apa nih yang terjadi di jurnal umumnya? Saldo utangnya bakal gimana? Kalau kasnya, kalau misalkan kita beli kredit, kasnya berkurang nggak? Nggak. Nah, berarti kasnya nggak naik dong. Sama kasnya juga nggak turun. Nah, yang C sama D berarti jangan dilihat. Nah, kalau misalkan kita beli kredit, saldo utangnya kayak gimana? Naik, turun, atau tetap? Gimana? Naik. Nah, jadi kalau misalkan beli kredit-kredit kayak gitu, berarti utangnya tuh naik atau utangnya itu bertambah. Kalau utang bertambah di mana? Di kredit atau di debit? Di mana? Di debit. Bentar. Utang bertambah di mana? Kredit. Jangan keliru ya. Utang bertambah itu di kredit. Oke, langsung yang nomor 5, Zarif. Jurnal umum akibat salam putih bening adalah Coba nomor 5. Jurnal umum yang munculnya gimana? Kan berarti bayar utang. Melunasi pinjamannya ke bank sejumlah 24 juta dengan bunga
6.500.000. Yang mana Jarib? Ini yang Kalau melunasi pinjamannya berarti dia ngambil dari mana? masih pinjaman berarti bentuknya utang. Gimana Jarib? Itu ke utang dan Poin yang mana? Yang A, B, C, D, E. utang Enggak. yang Kan yang berkaitan di situ. Nah, kita lihat. Kalau misalkan minjam berarti melunasi pinjaman ke bank. Nah, berarti kan menggunakan kas. Nah, kalau misalkan kasnya diambil itu, berarti kasnya tuh berkurang. Kalau kas berkurang ada di mana? Kredit. Nah, kas berkurang ada di kredit ya. Kita lihat yang kasnya berada di kredit, poin apa aja? poin A, A, terus? B. B, Terus? C. C. Berarti poin A, B, C. Berarti kita lihat yang A, B, C aja. Yang D sama E-nya kita hapuskan. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada utang sama bunga. Jadi, yang mana? Yang menurut Jarib? Yang A. Yang A, yang A, yang C. Yang A. Yang A ya. Berarti utang Gabung. usahanya itu berkurang. Ada di debit. Beban bunganya juga ada di debit sebesar 6.500.000 karena dengan bunga 6.500.000. Jadi kita tambahin 24 juta ditambah 6.500.000, 30.500.000. Kasnya berkurang sebesar 30.500.000. Oke. Balik lagi ke Anto. Udah semua ya? Udah. Coba Anto. Yang nomor 6. Yang mana nih? Kan ini ada neraca saldo, piutang usaha, peralatan, beban gaji. Di sini peralatannya dihapuskan 20%. Gaji bulan Desember belum dibayar, sebesar 7.500.000. Yang mana yang poin mana yang benar? A, B, C, D, E. Gaji bulan Desember. Oh, saya ngitung ini dulu ya berarti. Oh, berarti Coba lihat ya, piutang usaha. 60 juta. Yuk kita bareng-bareng lihat piutang usaha. Di sini di neraca saldo di mana? Debit. Di debit. Tapi di neraca saldo disesuaikan di kredit. Berarti yang poin A benar salah? Salah. Salah. Berarti udah coret yang A. Kita lihat yang B. Di sini peralatan 75 juta di neraca saldo. Sesuai. Kita lihat di jurnal penyesuaian. Hitung dulu. Di sini ada peralatan dihapuskan 20%. Coba. Per 5-nya 15 juta. 15. 15 juta ini. Iya, kan hilangnya. 15 juta. Berarti ada di mana? Di debit atau di kredit? Kalau peralatan? Di debit. Di debit. Berarti yang B gimana? Salah. Salah. Coba lihat yang beban gaji.
Beban gaji ya. Ya. Hmm. Beban gaji yang diracanya benar kan? 12.500.500. Ya. Terus di jurnal penyesuaiannya di sini belum dibayar 7.500.000. Berarti benar. Didebit kan beban gajinya. Hmm. Coba tambahin 12.500.000 ditambah 7.500.000. 20 juta. 20 juta. Iya. Di laba ruginya 20 juta benar. Yang C benar gak? Benar. Hmm. Benar. Coba lihat yang D. Yang D kenapa salah? Beban Beban penyesuaian emang nggak ada. Terus utang gaji. Yang D kenapa salah? Karena apa? karena nggak ada. Harusnya Oh, nggak ada. Nggak ada di sana. Nggak ada soal. gak ada ditulis di laba atau rugi, malah ditulisnya di neraca. Karena kan kalau beban itu ditulisnya tuh di laporan laba Rugi. rugi. Nah, kalau yang E itu udah benar di jurnal penyesuaiannya, utang gaji di kredit, di neraca saldonya juga di kredit, tetapi disimpannya malah di laporan laba rugi, harusnya mah di Neraca. neraca. Jadi yang nomor 6 itu jawabannya C. 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 Lanjut Ayah. Jenis laporan keuangan sesuai dengan IFRS ditunjukkan oleh nomor Yang mana? 3. Emang gimana? Nomor yang nomor 3. Ya, terus Bentar ya, Bu. Mana tadi? nomor 1 masuk gak? Ada. Enggak. Enggak. Nomor 2 Masuk. masuk. Nomor 3, Masuk. nomor 4, Enggak. nomor 5. Masuk. Jadi yang mana yang nomor 7? 235. Ya, jadi E ya jawabannya 2, 3, 5. Oke, lanjut nomor 8, Nino. Identifikasi sebagian jurnal yang dibuat di kantor akuntan Mas Depuro Januari 2018. Data saldo awal Januari sebagai berikut: kas 56 juta dan utang usahanya 13 juta. Berarti Coba lihat yang ada kas saldo. Kan ini ada kas, utang usaha, kas, utang usaha, sama beban sewa. Kita lihat satu-satu dari poin A dulu, yang kas. Saldonya berapa? yang awal saldonya 56. 56 juta. Nah, tanggal 4 ada transaksi. Kasnya di debit kredit tanggal 4. Kredit. Kredit. Sebesar berapa, Nino? 8 juta. 8 juta. Nah, ini kan 56 nih. 56 dikurang atau ditambah? Kalau misalkan 56 dikurangi 8 juta atau 56 ditambah 8 juta? Ditambah. Kenapa ditambah? Kan ini posisinya di kredit. Dikurangi. Dikurangi. Berarti yang A bener gak? 56 dikurangi 8 juta, 64 juta. Salah.
Berarti udah. Yang A udah kita lewat. Coba lihat yang B. Yang B itu utang usaha. Saldo awalnya itu berapa? Gimana? 13. 13 juta. Nah, kalau misalkan utang itu ada di mana? Di sisi kredit atau di debit? Kalau bertambahnya itu. Debit, kredit, kalau utang? Kredit. Kredit. Berarti di sini kan udah salah ya. Saldo awalnya di debit. Berarti udah. Yang B juga salah. Coba lihat yang C. Lanjut yang C. Ini kan tadi ya udah 56 dikurangi 8 juta. Benar nggak 48 juta? Benar. 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 Berarti, nah langsung lihat tanggal 9, transaksi tanggal 9. Kasnya di debit, di kredit? Debit. Di debit. Debit. 48 ditambah 2 juta, benar 50 juta? Benar. Benar. Kita lihat lagi transaksi yang tanggal 14. Kasnya di debit, di kredit? Kredit. Kredit. Jadi gimanain 50 jutanya dikurangi atau ditambah? Kurang. Kurang. Dikurangi 4 juta sama dengan berapa hasilnya? Hasil akhirnya? 46 juta. Berarti ini benar salah? Benar. Yang B. Benar. Oke. Kita lihat lagi yang utang usaha ini. Yang utang usaha yang D. Ini yang utang usaha D yang salahnya di mana? Benar gak? Kalau kan ini di jurnal umumnya utang usaha itu di debit, tetapi pas di sini ada di Kredit. 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 Berarti ini salah. Salah. Kita lihat yang beban sewa. Beban sewa kenapa salah? Karena Angka. Karena di kredit. nah Oh, iya, karena di kredit harusnya di Enggak, ini Iya, iya. Ada di debit. harusnya di debit. Berarti yang benar yang mana, Nino? Yang C. Yang C. Oke. Lanjut ke Ciro. Ya udah tadi Mas. Tapi di sini gue jadi. Dikasih informasi komprehensif. Ini Ciro. Ciro. Ada dulu. Nyalain. 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 Perhatikan nama-nama akun berikut. Udah. Itu. Udah. Tuh. Udah. Orang gua nge-like audio. Duh, udah. Nah, udah. Terus? Ya baca. Satu, piutang usaha. 2, pendapatan jasa. 3, beban sewa. 4, kas. 5, pendapatan sewa. 6, beban gaji. 7, sewa dibayar di muka. Akun yang tampil pada laporan laba rugi ditunjukkan oleh nomor. Apa aja yang termasuk ke dalam laba rugi, apa aja? Apa? Apa? Nomor yang termasuk ke dalam laporan laba rugi itu apa aja? Ada yang tahu? pendapatan jasa.
pendapatan jasa, terus Pendapatan sewa. pendapatan sewa, terus Beban sewa. beban sewa, Sama beban gaji. beban gaji. Berarti poin yang mana yang termasuk akun-akun laporan baru gitu? 2, 3, 5, 6. Berarti A, D. B, C, D, E. D, oke. Kasih Ciro. Lanjut Jarip. Perhatikan hal-hal berikut. Hal-hal yang harus diketahui untuk menyusun laporan perubahan ekuitas ditunjukkan oleh nomor 4, 4. Terus 3 termasuk ke laporan ekuitas bukan? Bukan. Oh, bukan. Ya. Jadi 1, 4, 5. Modal awal, penarikan pribadi, pinjaman di bank ya. Ya. Pendapatannya. Sebenarnya pinjaman di bank itu termasuk ke kayak harusnya nggak ada laba ya di sini tuh. Kan modal awal bener. Terus penarikan pribadi bener. Soalnya kan beban gaji itu termasuknya ke laporan laba rugi. Utang usaha termasuk ke neraca. Kalau pinjaman di bank itu, coba lihat dulu bentar ini. Oke, berarti 145 ya modal awal, penarikan pribadi sama pinjaman di bank. Tapi pinjaman di bank itu nanti Ibu cari lagi apakah benar-benar termasuk ke perubahan ekuitas atau enggak. Soalnya di sini enggak ada laba atau ruginya juga. Oke, lanjut ke Anto. Berikut ini yang bukan penghasilan komprehensif lainnya menurut IFRS adalah E. Keuntungan dari, udah dilihat tadi di buku ya? Iya. Ya, berarti benar ya, E. Keuntungan dari penjualan barang dagang yang persediaannya dinilai menurut sistem perpetual. Oke, makasih Anto. Lanjut, Aya. Jumlah pendapatan jasa jika posisi laba perusahaan angkutan darat abadi per 31 Desember sebesar 870.000 adalah Jumlah pendapatan jasa. Jika posisi laba perusahaan per 31 Desember 870.000. Kita lihat. Berarti coba bebannya ituin dulu, dijumlahin dulu berapa? 3 juta. 3 juta. Kan kalau pendapatan dikurangi beban itu termasuk beban bukan, Bu. apa? Prive termasuk beban bukan, Bu? Bukan. Prive kan nanti Prive kan nanti masuknya ke perubahan ekuitas, perubahan modal. Jadi nggak dimasukin. Jadi kita cuma fokus ke beban-bebannya aja. Berarti bebannya 2.600.000. Iya. 640 tambah 2.600.000 ya? Ditambah. Nah, kan tadi pendapatan dikurangi beban itu kita dapat
laba kan, yang di laporan laba rugi. Nah, sekarang yang ditanyainnya itu pendapatan. Coba, kalau misalkan tadi 2.600.000 ditambahin sama si labanya. Jadi, buat nyari beban itu, buat nyari pendapatan itu, laba ditambah beban. Berapa? Laba 3.470.000. Ada yang jadi yang benar yang jawaban nomor 12 apa? Yang D. Yang D, 3.470.000. Jadi ingat ya, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, jadi kita tinggal hitung aja si labanya. Yang pertama tambahin dulu beban-bebannya berapa. Nah, nanti ditambahin ke laba yang per Desember 2017-nya. Oke, lanjut. Nino. 11. Yuk. 10. Ketik pula ayat jurnal penutup berikut. Pendapatan sewa 120.000. Hisap. Ya benar. 11. Pendapatan sewa 120.000. Ikhtisar logi laba 150.000. Ikhtisar logi laba 140.000. Beban gaji 100.000. Ikhtisar logi laba 20.000. Beban sewa 40.000. Pendapatan jasa 200.000. Ikhtisar logi laba 200.000. Jurnal penutup yang tidak benar ditunjukkan pada nomor Yang mana? Pendapatan sewa. Pendapatan sewa ke ikhtisar rugi laba yang ini benar. Terus yang beban, yang ikhtisar rugi laba ke beban gaji, benar juga. Terus yang ikhtisar rugi laba ke beban rupa-rupa. Ini yang kalau misalkan pendapatan sewa itu pasti di debit, yang di kreditnya pasti ikhtisar laba rugi. Kalau yang nomor 2 juga benar, ikhtisar laba ruginya pasti di debit, beban gajinya di kredit. Nah, di nomor 3 juga benar, ikhtisar laba ruginya di debit, beban rupa-rupanya di kredit. Pendapatan jasa juga, pokoknya yang pendapatan yang awalnya di kredit, kalau di jurnal penutup itu jadi di debit. Kalau misalkan beban-beban juga yang awalnya itu di kredit, yang di debit, maka di jurnal penutup itu pasti ikhtisar laba ruginya di debit, beban-bebannya pasti di kredit. Nah, coba lihat nomor 5. Nah, kalau yang nomor 5 itu yang tidak benarnya, karena kalau di jurnal penutup itu pasti kan si modal yang awalnya di kredit pasti kalau di jurnal penutup di Kredit. debit. Nah, yang prepe juga kan, prepe awalnya kalau bertambah di mana? Debit. Debit. Nah, jadi harusnya itu si prepenya di kredit, si modalnya di debit. Berarti yang tidak benar yang mana, Nino? yang 5. Yang 5 yang E. Ya. Oke, lanjut. 2 nomor terakhir. Dulu tadi di Kiro. D.